Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ratapan, yaitu sesi ketiga ya. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan yang terpenting dalam hidup kami adalah mengenal Engkau lebih jauh dan hidup seturut kehendak-Mu. Untuk itu mohon berkati setiap program ini agar setiap kami mengerti dengan benar. Khususnya mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ketiga dari kitab Ratapan, yaitu tentang penderitaan dan harapan. Jadi kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah tragis ini sebenarnya. Sering kita ulang-ulang ya. Yerusalem, bahkan seluruh Israel sudah hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota Daud ini hancur oleh api dan kekalahan. Dibakar, dijarah, hancur lebur. Berantakan gak karuan, saudara. Sedangkan hari itu 10 suku di Israel, maksudnya kerajaan utara ya, sudah dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan para tokoh Yehuda, termasuk Daniel dan 3 temannya, nanti soal ini akan kita bahas di sesi-sesi mendatang tentang kitab Daniel ya. Termasuk Daniel dan kita 3 temannya itu telah dibuang ke Babel pada tahun 606 sebelum Masehi. Yerusalem keadaannya hancur total, bait Allah musnah, Bukit Sion hilang semaraknya. Kalah total, saudara. Orang yang masih tinggal bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Tentu saja jawabnya sederhana, kan sudah sering diperingatkan. Yaitu karena dosa umat yang berlarut-larut dan tidak mau bertobat. Menyembah Allah asing, Allah lain, dan berlaku kekerasan tidak adil terhadap rakyat, jahat saudara di mata Tuhan. Itu sebabnya eh, dihukum Tuhan. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, Nabi Yeremia sudah bernubuat bahwa tanah itu akan menjadi reruntuhan dan ketandusan selama 70 tahun. Coba kita baca Yeremia 25 ayat 11 ya. Yeremia pasal 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Setelah 70 tahun, nanti Yehuda akan kembali dari pembuangan dan akan membangun kembali Yerusalem serta Bait Allahnya. Ini sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu juga. Ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan ini adalah bertobat saja. Jadi mestinya jangan nunggu semua hancur baru bertobat ya. Karena sudah diperingatkan terus oleh Nabi Yeremia, tapi mereka tegar tengkuk. Nah, kitab Ratapan ini sering disebut sebagai kitab yang paling menyedihkan di Alkitab. Ditulis oleh nabi yang paling bersedih, Yeremia. Sehingga disebut nabi yang menangis. Ini kita sudah bahas ya di sesi kitab Yeremia. Sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ke Israel, ke Yerusalem hari ini, kan sering kita tur ke sana ya. Itu gambar yang sebelah kiri ini adalah tembok ratapan, Saudara. Sebentar saya warnain ya, merah deh. Ini, Saudara, ini adalah tembok ratapan, ya. Sebagian dari tembok bait Allah ini. Satu-satunya yang masih berdiri cuma ini, tembok ratapan, ya. Orang Yahudi sering sekali berdoa di tembok barat. Disebutnya tembok barat. Mereka tidak mau menyebut ini tembok ratapan. Sebab
Kedengarannya tidak enak kan? Tembok barat. Tapi banyak orang menyebutnya juga tembok ratapan. Kenapa? Karena sering sekali mereka meratap di sini. Makanya kitab ratapan dibaca di sini setiap minggu. Meratap, mengingat eh, kisah yang tragis itu. Sebuah kitab yang berisi ratapan tentang kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Tembok Barat dianggap sebagai lokasi paling suci oleh agama Yahudi atau Yudaisme saat ini. Jadi yang tersisa dari kehancuran dulu, ya. Tembok ini sisa dari tembok yang asli sebelumnya. Nah, itu namanya tembok ratapan, Saudara, di sini, ya. Sering sekali di tembok ini orang berdoa menyelipkan kertas doa di situ. Prakteknya begitu, Saudara, ya. Nah, di bawah tembok ini itu fondasi Bait Allah. Masih ada sebenarnya terowongan-terowongan di bawah itu, ya. Tetapi intinya di tembok inilah orang Yahudi sering meratap dan membaca kitab ratapan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ratapan pasal 3. Yang lalu kan kita sudah sampai ratapan pasal 2 ya. Nah, ratapan pasal 3 itu kehancuran Yerusalem ini dipersonifikasikan sebagai seorang laki-laki yang menderita. Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Coba kita lihat sepintas ya. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 20. Ayat 1, Saudara. Akulah Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan seterusnya. Saudara baca aja sendiri ya. Itu tentang kesengsaraan, penderitaan. Tentang hukuman Tuhan yang sedang dialami oleh Yehuda. Ya. Nah, berbeda dengan pasal 1 dan 2 yang ditulis dengan puisi akrostik, urut huruf awalnya itu alef, bet, gimel, dan seterusnya. Per ayat urut. Nah, kalau yang ini, pasal 3 ini, urutnya per 3 ayat. Jadi ayat pertama, nanti ada gambarnya lebih jelas ya. Penderitaan Yerusalem diekspresikan dengan ungkapan duka cita yang tragis. Tetapi diikuti dengan adanya harapan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25 dan ayat 55 sampai 66 itu kalau kita lihat baca itu harapan. Coba kita baca ya. Yang ini penting soalnya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Ayat 21 sampai 25, Saudara. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Rupanya eh, Jeremia memperhatikan apa yang terjadi. Oleh sebab itu aku akan berharap. Padahal semua sudah hancur gitu ya. Tapi tetap berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi ada harapan, saudara. Dalam situasi apapun selalu ada harapan, harapan baru. Ya, sebentar saya share lagi screen-nya ya. Ya, nah ungkapan ratapan seperti ini biasa dipakai dalam Alkitab, saudara. Contohnya dalam Mazmur pasal 22, pasal 69, Yesaya 53, ingat hamba yang menderita itu? Nah, itu pakai gaya ratapan itu. Sama. Ayub pasal 3 juga sama. Ya. Contoh sederhana. Ratapan 3 ayat 4. Coba kita baca. Ratapan 3 ayat 4. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku.
tulang-tulangku dipatahkannya. Daging dan kulitnya susut, tulang-tulangnya patah, saudara. Ini menggambarkan penderitaan yang amat sangat. Bukan secara harafiah ya, ini gambaran-gambaran aja. Ya. Nah itu kalau kita baca Ayub 7 ayat 5, itu mirip-mirip. Ayub 7 ayat 5. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Kan gitu ya. Pasal 30 ayat 30. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Ya, mirip-mirip lah. Caranya begitu. Jadi kalau kita baca, itu ada persamaan antara ratapan dan Ayub. Dan bahkan di kitab Mazmur ada banyak ratapan. Di Yesaya 53, itu hamba yang menderita itu berupa ratapan kalimatnya itu. Ayub pasal 3. Contoh satu lagi ya. Ratapan pasal 3 ayat 6. Ratapan pasal 3 ayat 6. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Nah, kalau kita baca Ayub 23 ayat 17. Ayub 23 ayat 17. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ini cerita tentang gelap. Ya, mirip-mirip, saudara. Nah, dengan demikian, eh, kita tahu bahwa gaya bahasa ratapan ini tidak bisa diartikan harafiah, artinya tulangnya benar-benar kering. Bukan itu maksudnya. Artinya sedang bernyanyi dengan ratapan, berpuisi-puisi. Ya. Nah, ini contohnya. Pasal 3 itu akrostiknya 3 ayat. Jadi ayat pertama dimulai dengan Alef, ayat keduanya Alef, ayat ketiganya Alef. Ayat berikutnya barulah lanjutannya Bet, Bet, Bet. Nanti ayat tujuhnya pasti mulai dengan Gimel. Gimel. Ya, gitu saudara. Itu yang dimaksud puisi bentuknya akrostik. Ini sekedar tahu saja ya. Berikutnya, ya ini dia. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 khususnya berisi tentang harapan. Tadi yang sudah saya bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kasih setia Tuhan ini, kasih setia ini, dalam bahasa Inggris diterjemahkan faithful love, itu berasal dari bahasa Ibrani, uh, bunyinya khasde, khasde, ya. Uh, Kata dasarnya chesed. Chesed itu artinya um, faithfulness, kesetiaan, goodness, kebaikan. Itu artinya, saudara. Ya, an unfailing kind of love, cinta yang tidak bisa gagal. Ya, itu kasih setia Tuhan itu cinta yang tidak pernah gagal, cinta yang selalu setia. Ya, kindness or goodness, kebaikan. Sering sekali digunakan kata chesed ini untuk menyatakan cintanya Tuhan yang berhubungan dengan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Tuhan sangat mengasihi manusia, makanya membuat perjanjian dengan manusia. Dan Tuhan setia pada perjanjiannya. Dalam hal ini Tuhan sudah berjanji bahwa melalui keturunan perempuan itu, Hawa, akan meremukkan kepala si iblis. Akan lahir Mesias. Dan Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Tepatnya dari suku Yehuda. Makanya ada istilah singa Yehuda. Ya. Nah, itu dia. Nah, makanya Tuhan sangat setia pada perjanjiannya. Bahwa itu akan ditepati. Ya. Nah, Yeremia melihat adanya harapan meskipun di tengah-tengah dosa dan penderitaan yang tragis. Selalu ada harapan.
Selalu Tuhan akan memulihkan di kisah berikutnya. Supaya kegagalan ini menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Bagi generasi-generasi yang akan datang. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Gitu ya. Nah, itulah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nah, pasal 4, saudara, ratapan pasal 4, menggambarkan keadaan Yerusalem sebelum dan sesudah hancur. Dulu betapa makmurnya, tapi sekarang betapa tandusnya setelah dihancurkan oleh Babel. Inilah pelajaran mahal untuk umat Tuhan sampai saat ini. Coba kita lihat sebentar ratapan pasal 4 ya. Ratapan pasal yang keempat. Saudara perhatikan, kalau saudara baca itu jangan satu ayat, makanya ya perhatikan dari ayat ke ayat itu cerita tentang perbandingan. Contohnya ya mulai dari ayat 1 ya. Ah, sungguh pudar emas itu. Ya. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Anak Sion itu berharga. Ya, maksudnya umat Allah itu berharga Yehuda itu. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Tapi mereka dianggap harusnya emas setimbang dengan emas, tapi dianggap belanga. Nggak berharga saudara, dibanding emas. Ya. Ayat 3, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Serigala menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Berubah, saudara. Sebelum ditaklukkan Babel dan setelah ditaklukkan Babel. Di ayat mana misalnya? Ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tidak seorang pun yang memberi. Ini sangat ironi ya. Ayat 5-nya, yang biasa makan yang sedap-sedap, biasanya makan enak, mati bulur di jalan-jalan. Mati kelaparan saudara, di jalan-jalan. Dulunya makan enak, sekarang mati kelaparan di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi, terbaring di timbunan sampah. Waduh, saudara. Ini keadaannya berbalik 180 derajat ya. Contoh lain ya. Ayat 7 misalnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Ayat 8-nya, sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Ini ya, kitab ini ditulis supaya semua orang bertobat. Kalau melawan Tuhan, akibatnya begitu. Ya, mendapat hukuman. Begitu ya, saudara ya. Makanya kalau baca setiap kitab di Alkitab, kita harus mengerti ini sedang cerita apa, konteksnya apa, dampaknya apa dalam hidup kita, aplikasinya apa dalam hidup kita ini. Jangan asal baca tapi nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya share dulu ya. Ya, ya, saudara. Kalau kita bicara cintanya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan, hukuman dan keadilan, ya, sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kebinasaan manusia loh. Nggak ada itu. Jadi teori yang mengatakan Tuhan sudah menentukan si A akan binasa sebelum dunia dijadikan, itu salah besar. Sebab Alkitab berkata tidak demikian. Ini contohnya. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu.
Dan dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi Tuhan tidak suka menghukum orang fasik, tapi Tuhan lebih suka kalau orang fasik itu bertobat. Kalimat berikutnya makanya bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Di perjanjian baru juga sama, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau ternyata manusia banyak yang binasa, itu bukan kehendak Tuhan. Itu karena manusianya yang tidak mau bertobat. Makanya Israel sebagai umat Tuhan yang Tuhan pilih loh. Kan ada yang mengajar tuh kalau Tuhan yang milih nggak bisa binasa. Siapa bilang Israel dipilih Tuhan, umat pilihan, tetapi dihukum Tuhan. Mengapa? Karena tidak mau bertobat. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau ada yang binasa, tapi manusia binasa. Kenapa? Karena punya kehendak bebas. Kehendak bebasnya itu dipergunakan secara salah melawan Tuhan ya binasa. Kalau kehendak bebasnya itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, ya selamat. Gitu, saudara. Gampang saja sebenarnya. Jadi kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, itu karena keadilannya. Salah harus dihukum. Yang kedua, Tuhan mau mendidik manusia. Ingat kitab Ibrani. Ia menghajar anak yang dikasihinya. Justru dihajar supaya manusia belajar dari kesalahan itu. Ya, tapi meskipun Tuhan hajar atau hukum, kemudian disusul dengan kasihnya, yaitu memberikan kesempatan untuk bertobat lagi. Makanya Tuhan setia pada janjinya. Gitu, saudara. Ya, oke. Ya, kalau cuman Yerusalem hancur dan sebagainya masih secara fisik di bumi, tapi yang kematian kedua inilah, saudara, yang paling mengerikan. Jangan sampai kita mengalami ini. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, saudara ya. Jadi meskipun setragis-tragisnya kejadian di bumi ini, tapi jauh lebih tragis nanti kekekalan, saudara, yaitu neraka. Ya, Rabu depan kita akan membahas soal kesimpulan dari kitab Ratapan ini. Setelah itu kita akan lanjutkan ke kitab berikutnya, saudara. Pastikan saudara ikut terus supaya urut dan lengkap. Ya, jadi kalau kita hari ini kita bisa menarik hikmat daripada kitab Ratapan pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 berisi tentang penderitaan yang tragis tadi itu. Tetapi selalu ada harapan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu janjinya tidak bisa gagal. Cintanya tidak bisa gagal. Meskipun umatnya salah, ya hukum. Tetapi setelah itu diberi kesempatan untuk bertobat lagi. Harapan yang baru. Ya, makanya kalau seseorang bacanya cuma kitab perjanjian lama, dia salah nanti, salah mengerti. Apalagi cuma satu ayat, nanti bisa salah mengerti. Contohnya kitab ratapan. Kitab ratapan kalau dibaca satu ayat nggak ada artinya. Harus lengkap. Ini sedang cerita apa, konteksnya apa. Kan begitu. Nah makanya tidak bisa hanya baca kitab ratapan saja. Apalagi zaman sekarang, misalnya ada di antara kita yang membanggakan kitab ratapan. Salah. Kitab ratapan itu ditulis hanya untuk Israel yang sedang meratapi ketika Yerusalem hancur. Bayangkan kalau orang Kristen juga meratap pakai kitab ratapan, nggak relevan. Itu orang Israel yang sedang meratapi kekalahannya itu. Makanya kita tidak boleh berpusat pada perjanjian lama. Belajar harus lengkap sampai perjanjian baru.
Begitu harusnya. Ya, kalau pusatnya cuma perjanjian lama itu bukan Kristen, itu Judaisme. Kalau Kristen pusatnya perjanjian baru, bukan berarti perjanjian lama dibuang, bukan. Kita kan belajar perjanjian lama ini dalam rangka menyongsong Sang Mesias perjanjian baru. Nah, setelah sampai di perjanjian baru kita harus mengerti bagaimana kita harus hidup. Begitu, ya. Sekali lagi, jangan pernah baca satu kitab di perjanjian lama lalu diterapkan ke hari ini. Tiap pagi mau baca kitab ratapan gitu. Bukan, itu bukan untuk kita, itu untuk Israel. Tetapi menjadi pelajaran buat kita. Jangan buat hal yang sama. Sebab hukuman pasti datang. Tuhan itu adil. Sama dengan kita berdosa pantas binasa. Harus ada yang dihukum menggantikan kita. Makanya anak tunggal Bapak diutus ke bumi. Lahir sebagai manusia. Sehingga menjadi juru selamat kita. Kan begitu, menggantikan tempat kita. Nah, itu baru benar. Ya, jadi sekali lagi kalau baca Alkitab, mengambil kesimpulan harus satu Alkitab. Jangan satu ayat, dua ayat, satu kitab pun nggak bisa. Satu perjanjian juga nggak bisa. Perjanjian lama saja Pak, nggak bisa. Harus lengkap. Baru boleh ditarik kesimpulannya. Rabu depan kita akan bahas kesimpulan dari sekaligus summary ya daripada kitab ratapan ini. Saudara ikuti terus ya, bagikan ke teman-teman supaya mereka pun ikut dan bisa diberkati dengan kebenaran seperti ini. Nah, saudara kalau mulai sekarang belajar Alkitab ya setelah ikut online Bible Study ini berapa lama, tentu saudara sudah melihat polanya ya. Baca jangan satu ayat, jangan satu kitab juga, terus progresif sehingga kita bisa menemukan kebenaran secara Alkitab ya. Amin ya, saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja. Silakan. Pak, saya penasaran dengan Yeremia 25 ayat 11 yang tentang yang 70 tahun itu, Pak. Babel apa yang dibuang selama 70 tahun. Kan Oh, kita tahu ya, Pak, kalau bahasa Ibrani itu angka itu ada apa sih istilahnya, ada nilai kematiannya itu ya, Pak ya. Nah, ini 70 tahun ini juga, Pak, ada artinya ya, Pak. oh, eh saya tidak pernah lihat itu tuh 70 itu gematria artinya apa. Karena tujuh Oh, puluh tahun memang harafiah, Bu. Memang 70 tahun. jadi 70 tahun ini harapnya dan Harafiah. kenyataannya memang 70 tahun ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Dan ya pertanyaan kedua, Ya. berarti ya Pak, sebelum 70 tahun Tuhan tidak akan membebaskan. Nah, itu berarti bahwa itu eh, pelajaran buat kita bahwa kalau belum waktunya Tuhan ya enggak ya Pak ya, apapun Ya, itu. betul, betul. Begitu, Bu. Ya, itu aja Pak, Ya, penasaran aja. ya. Ya, makasih Yang ya, Pak. penting kita lakukan bagian kita, Hmm. Tuhan lakukan bagian Tuhan gitu. Oh ya Pak. Ya. Ya, Oke. makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, malam Pak Wisnu. Selamat malam. Ah, begini Pak, perjanjian lama ini kan kalau menurut saya ya, Ya, ini sebenarnya dari segi waktu kan sudah berakhir, ya, ya kan? Waktu ya, ya, kita bicara ya, waktu, bukan ya, bukan kitab-kitab masih banyak pelajaran ya, yang kita harus ikuti. ya, Nah, di perjanjian lama ini dosa-dosa orang Israel itu kan tragis menurut saya. ya, Sedangkan di perjanjian baru kan banyak orang Kristen yang ya mungkin hidupnya juga baik, eh, di dunia ini mungkin didominasi dengan orang Kristen, banyak Kristen dengan segala denominasinya. ya. Tapi yang seandainya mereka itu tidak 100% menuruti Alkitab atau menyimpang, itu bagaimana Pak? Oke, Apakah diberi kesempatan untuk bertobat juga atau dibiarkan saja atau gimana Pak? oke, baik. Jadi batasnya itu ketika kita menutup mata, Pak. Selama kita masih membuka mata, masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali manusianya tidak mau bertobat sampai mati. Itu. Jadi selalu ada kesempatan untuk bertobat.
Oke, oke. Thank you. Ya, Oh, itu saja ya, Pak. ya. Makasih, Oke, makasih. baik. Baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Shalom malam, Mbak. Shalom, malam. Eh, Suatu ketika saya waktu baca kitab Ratapan ini, saya seperti apa dapat sesuatu ini saya minta pendapat dari Pak Wisnu. Jadi kalau kita baca kitab Ratapan kulitnya saja kan seolah-olah kayak itu kita bisa gampang seperti tadi yang Pak Wisnu bilang, kita bisa glorifikasi ke derita. Ya, Eh, jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita apa orang Israel itu kan kalau kita lihat kayak di film Schindler List dan lain-lain ya, begitu mengenaskan itu Pak. Cuma ya, eh, justru tadi kalimat Pak Wignya yang kita jangan terlalu berfokus ke misalnya kita Pratapan atau apa. Justru kadang-kadang kan kita kayak terlalu glorifikasi di deritanya. ya, Padahal kan sebetulnya kalau kita belajar di Perjanjian Baru, sampai Tuhan Yesus bilang serigala saja punya tempat untuk apa? meletakkan kepalanya. Ya, anak manusia tidak. Ya, Padahal kita kan teladan, kita kan Tuhan Yesus, Pak. ya, Eh, jadi sebetulnya justru dari kalau kita kilas balik keseluruhan isi Alkitab ini, saya malah dapat sebetulnya kitab Pratapan ini mengingatkan ke kita justru apapun yang terjadi dalam hidup kita, carilah Tuhan di dalamnya. ya, Karena waktu menemui Musa, Tuhan datang dalam badai. Eh, kita kan daging ini kan lemah seringkali kalau kita dapat sesuatu yang nyaman, tenang, justru kita ini malah kepleset, Pak. ya, Jadi menurut saya justru kita diingatkan apapun yang menimpa kita, kita harus selalu cari Tuhan di dalamnya. Maksud Tuhan apa? Eh, Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Apakah Tuhan mau persiapkan kita untuk suatu tugas atau misalkan mungkin dari situ kita ketemu dengan orang-orang yang harus kita layani. Saya sering kali kalau sharing ke teman-teman yang pentobat-pentobat baru, saya bilang ke mereka, bayangkan masalahmu yang sekarang kamu hadapi, misalkan ada yang sampai kena penyakit depresi dan lain-lain. Nanti kalau kamu bangkit itu kamu bisa menguatkan mungkin puluhan orang dengan kesaksian kamu. ya, Ini loh, aku pernah melewati badai atau melewati gurun ini dan Tuhan besertaku, aku temukan dia di ujung jalanku. ya, Berapa banyak orang yang bisa diteguhkan dengan kesaksianmu. Jadi kadang-kadang kan kayak tadi tembok ratapan yang Pak Wignya cerita, ya, kalau kita terlalu glorifikasi ke itunya malah miss sebetulnya misi Tuhan dalam hidup kita. ya, Gimana Pak ya. Wignya? Makanya ya, kita semua harus bisa melihat gambar besarnya. Nah, OBS ini Iya. mengarahkan kita ke gambar besar selalu. Nggak fokus pada satu dua ayat atau satu kitab. Perhatikan Iya, kalau kita membahas kan langsung saya tarik sampai belakang tuh. Gambar betul. besarnya. Makanya Betul, ya, Pak. kita jangan fokus pada satu kejadian atau satu kitab atau satu perjanjian lama saja. Jangan. Semuanya. Nah, perjanjian lama itu ditulis. Alkitab ini ditulis supaya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu juga. Betul. Dari Alkitab Perjanjian Lama kita belajar itu Adam. Oh, Adam tertipu dulu. Setelah itu Kain. Oh, Kain panas hati. Padahal sudah diperingatkan Tuhan. Iya. Setelah itu jahat juga manusia. Padahal sudah dibinasakan oleh air bah. Ternyata masih jahat. Dan seterusnya. Terus Israel pun sudah jadi umat pilihan malah tegar tengkuk. Dan seterusnya. Sekarang sampai kitab ratapan. Nah, kalau kita belajar begitu, masa kita mau ngulang kesalahan yang sama lagi sih, tegak tengkuk, tidak mau belajar. Nah, itu tapi ya memang manusia agak agak sulit memang suruh berubah. Nah, Justru dari pertanyaan Pak Rudi yang barusan itu, kan seolah kayak misalkan itu di zamannya Kaisar Nero, orang Kristen bertobat hidup baik, kok malah
jadi obor hidup, malah apa Ya, misalkan seperti itu, ya. Pak. Tapi kan Makanya di kembali, ya, ya di kitab Wahyu kan ada juga di kitab Wahyu, di kitab Mazmur maksudnya. Di ya, pemazmur kan sering bingung tuh Pak. Ini kenapa ya aku hidup suci percuma nih? Aku mencuci tanganku tanda tak tak bersalah percuma karena ya, orang orang fasik ternyata hidupnya sehat, gemuk, selamat gitu. ya, Tapi akhirnya ditulis juga akhirnya aku mengerti kesudahan mereka kebinasaan. Jadi memang hidup ini harus mengerti gambar besar, barulah kita menjalaninya dengan benar. Loh kok aku begini ya? Iya, nggak masalah. Yang penting ujungnya. ya, Itu aja. ya. Itu. Yang penting Itu kita saja, Pak. lakukan bagian kita, itu aja menurut saya. Lakukan bagian Iya, kita sebaik mungkin, jangan bersalah. Nah, hasilnya apapun disyukuri saja. Itu ya Pak Grace. iya. Yang saya temukan dari summary-nya seluruh Alkitab hanya Masih tanya jawab. Tuhanlah eh, matahariku itu, Pak. Ya. Ya. Dan jadi akhirnya ya fokus kita ke Nggak apa-apa maksud kok Tuhan buat dalam berdoa hidup aja. kita. Ya. Saya kira itu aja, Pak. Nggak apa-apa. Saya Oke. terima kasih. Terima kasih. Ambil HP Ya, dulu. Tuhan berkati. Atau matiin di depan. Baik, terus siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom Pak Wino, selamat Shalom, malam. selamat malam. Ya, suara saya kedengaran ya Pak ya? Kedengeran tapi agak kecil ya? Oh iya, Ya, Shalom Pak Wino, udah kedengaran Pak ya? sudah, Oh ya, silakan. makasih Pak. Makasih ya Pak untuk malam hari ini atas kebenaran yang sudah Bapak bagikan untuk kami. Saya Ya, mau tanya Pak mundur dulu ya Pak ya. Yang hari Rabu lalu. ya, silakan. Ya. Tentang itu Pak cawan murka Allah. Ada saya dua pertanyaan ya Pak ya. Ini yang Ya, pertama dulu. ya, Nah, banyak ayat Alkitab Pak menunjukkan bagaimana Allah murka terhadap dosa dan menghukum para pendosa Pak. ya. Tapi semua ayat itu sebelum salib. Nah, yaitu setelah mengubah aturannya, persembahan korbannya menjadi solusi permanen dan final untuk dosa. Pertanyaan saya Pak, masa perjanjian baru, apakah hubungan antara dosa dan muka Allah ya Pak ya? Oh, oke, baik. Di zaman sekarang, perjanjian baru, Allah tidak berubah. Tuhan benci dosa. Upah dosa adalah maut, tetap. Tetapi di perjanjian baru, Yesus sudah mati untuk kita, untuk menyediakan pengampunan dosa. Syaratnya cuma satu, jangan buat dosa lagi. Nah, makanya kita diingatkan di kitab Roma, sebab kita semua orang berhutang. Jangan setelah ditebus hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Sebab kalau enggak percuma, kamu hidup menurut daging lagi, kamu buat dosa lagi, ya kamu binasa. Gitu. Jadi memang Tuhan tidak menghukum seperti zaman perjanjian lama sekaligus gitu. Tidak tentu, kadang-kadang bisa langsung dihukum, kadang-kadang tidak. Contohnya Anania Safira langsung dihukum mati. Tapi di zaman sekarang banyak sekali orang jahat, aman-aman saja. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi ujungnya sama. Ujungnya orang yang berdosa adalah maut. Kalau itu tetap selamanya. Begitu, Bu Meme. Tapi pertobatannya itu bukan seperti titik ya Pak. Itu Nah, pertobatan itu kan proses ya. Mana ada orang bertobat hari ini terus mengerti semuanya, yang enggak. Mesti ya. belajar, belajar mengampuni, belajar macam-macam lah. Gitu. Ya. Iya Pak. Terus gini Pak, kedatangan Tuhan Yesus itu masa dia eh, penyelamat bagi kita umat manusia. Ya. Apakah Tuhan Yesus tidak boleh berbuat dosa ya Pak? Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bukan soal boleh atau tidak, tidak pernah berbuat dosa. Sebab kalau Tuhan Yesus pernah berbuat dosa, dia tidak bisa menjadi juru selamat. Juru selamat nggak boleh dosa dong. Masa orang berdosa menebus orang berdosa, ya nggak bisa. Hmm. Tidak pernah ada catatan di mana Yesus pernah berbuat dosa, nggak ada. Tapi dia nggak ada nakur dosa ya Pak. Kok manusia ada nakur Tidak dosa ada, ya? karena Nggak ada, ya. kelahirannya bukan hasil hubungan suami istri, karena Ya, kelahirannya oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini ya Pak. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya.
Ini katanya dalam Wahyu itu Pak, Wahyu 16 ayat 1 itu Pak. Ya, kenapa? Ya, kan gini Pak, dalam menyikapi murka Allah kan Pak, ada itu berita 7 Pak, murka Allah Ya, kan. Penghukumannya Allah tersebut itu bagaimana Pak? Apakah sudah terjadi ataukah belum terjadi dan akan terjadi? Sebab bukan kan ada kesan umum bahwa kitab Wahyu merupakan kitab yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ya Pak. oke. Kitab Wahyu itu bercerita tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Nah, begitu. Kan ada cerita di Kitab Wahyu tentang langit baru, bumi baru. Nah, itu akan terjadi. Di Kitab Wahyu ada juga penderitaan dan sebagainya itu sudah terjadi saat ini. Waktu itu mungkin belum terjadi, tapi di zaman sekarang itu sudah terjadi, sudah lewat. Jadi begitu. Ada beberapa yang sudah lewat, beberapa sedang terjadi, beberapa akan datang terjadinya. Oke. Tapi Pak itu yang maksudnya eh, tujuh mur- ketujuh cawan murka Allah itu gimana ya Pak? Itu ketika nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kan untuk membawa orang-orang saleh ke langit baru, bumi baru. Nah, sedangkan langit dan bumi yang ada hancur oleh api, cawan murka Allah dituangkan di situ, dihukum habis semuanya. Oh, itu yang akan terjadi lah Pak ya. Ya, ya. Nah, makanya kalau kitab Wahyu dibaca bingung, baca aja kitab yang lain sama aja. Nanti ceritanya sama. Ya, terima kasih Ya, Pak ya oke. penjelasannya. Tuhan berkati. Semoga berkati ya Pak. Thank you. Ya, berikutnya ada lagi, silakan. Shalom Pak. Shalom. Eh, kalau tadi dilihat dari perjanjian lama, tetap Allah mengasihi manusia dan Ya, paling baru ayat itu tadi Hezekiel juga relevan banyak ayat dengan perjanjian baru di Petrus maupun Yohanes 3 ayat 16. ya, Pada prinsipnya Allah menginginkan pertobatan. ya, Nah, begini Pak, ini, dosa manusia atau dosa dunia sudah diampuni akibat kematian Tuhan Yesus. Dosa dalam arti perbuatan dosa. ya, Yang tinggal kontrak dosa. ya, oke. Jadi nanti kedatangan Tuhan kembali, dia akan melakukan penghakiman berdasarkan perbuatan atau perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa kan sudah diampuni. Tidak dikatakan misalnya bahwa penghakiman kepada kontrak dosa manusia, tapi berdasarkan perbuatan. Bagaimana kira-kira logikanya ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik, baik. Jadi begini, Pak. Tuhan Yesus mati di kayu salib agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kan? Tapi penjelasannya bagaimana? Percaya kepadanya itu harus dijelaskan. Nah, di Kisah Rasul 3 ayat 19 dikatakan bahwa oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Jadi kalau orang tidak bertobat tetap tidak diampuni, Pak, dosanya. Manusia memiliki natur dosa pada dagingnya ini. Kecenderungannya berbuat dosa. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada natur dosa yang kita lawan supaya tidak berbuat dosa. Begitu, Pak. Intinya sederhananya begini aja. Kalau masih hidup dalam dosa, mau mengaku percaya atau enggak ya tetap aja binasa. Oke, begini Pak. Alkitab mengatakan Yesus mati di kayu salib menyediakan pengampunan dosa kan Pak? Iya Pak. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Artinya apa? Kalaupun Yesus mati di kayu salib tapi manusianya nggak bertobat, ya manusia itu tetap binasa, tidak diampuni. Jadi kalau ada natur dosa dalam daging manusia, itu kan natur. Iya Tapi Pak. kalau itu diperbuat, dosanya jadi menjadi dosa. Selama tidak diperbuat, tidak dipikiran, ya nggak masalah. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau nggak hidup kudus ya berdosa ya binasa.
Jelas sekali, Pak. Jadi selama kodrat dosa tidak berwujud perbuatan dosa, nggak masalah, Pak ya. Betul. Baik, saudara. Kita sudah selesaikan OBS kita malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang luar biasa di malam hari ini. Kami semua diberkati dan mendapatkan hikmat daripada pembahasan kitab Ratapan pasal 3 dan 4. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di gerejamu ini. Juga Engkau berkati kami semua agar sehat, umur panjang, boleh belajar berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.